Hari ini kita kedatangan Honda BR-V dari Jakarta. Honda BR-V datang jauh-jauh dari Jakarta ke Semarang dengan keluhan. Pertama, suara hujan kerasa banget ke dalam kabin. Terus, suara ban atau lebih kita kenal dengan istilah road noise kerasa banget ke dalam kabin. Terutama kalau lagi di jalan cor-coran atau jalan yang semen. Habis itu suara sekitaran. Itu juga masih cenderung kerasa ke dalam kabin. Dan setelah kita bongkar kondisinya seperti ini. Ini langsung plat bodinya, ini langsung ke plat luar. Bagian lantai seperti ini. Jadi ada peredam aspal bawaan pabrik. Ini nggak bisa dilepas ya. Ini cuma bisa kita bersihkan aja sampai nggak ada lemak dan kotoran. Terus langsung bisa kita timpa. Karena ini kalau dilepas ini sudah lengket banget. Ini udah nggak mungkin bisa dilepas. Ada aspal di bagian belakang, di bagian tengah, dan di bagian bawah jok. Lainnya kosong. Di bagian atap, setelah kita buka plafonnya, itu langsung plat bodinya. Ya, nggak masalah. Kita punya racikannya. Kita bakalan bikin Honda BR-V ini jadi jauh lebih senyap, jauh lebih kedap. Ini kan masih kosong, belum ada peredaman sama sekali ya. Tuh, masih kosong ya. Suara plat bodinya itu, tuh, di bagian plafon cuma pakai tangan loh, masih ngaleng banget. Tutupan pintunya nih, coba kamera agak dari samping, kelihatan getarannya nanti, pantulan cahayanya tuh kelihatan ya. Di sini getar nih, ini ikut-ikutan getar, sampai ke sini juga getar. Tapi nggak masalah, wajar aja kalau mobil masih kosong, nggak ada peredamnya, ya hampir semua seperti itu. Tapi nanti di ujung video kalian bakalan lihat perubahannya beda banget. Ini yang bergetar, nanti setelah kita kasih dengan full peredam bakalan jadi luar biasa, maknyus. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol Honda BR-V ini. Sekarang posisi jam setengah 10, nanti kurang lebih jam 6 atau jam 7 sudah siap serah terima kunci, sudah beda banget. Bahan yang kita gunakan di Honda BR-V ini, jadi sebagai dasarannya kita menggunakan dua jenis rubber batil. Pertama, kita menggunakan DAB rubber batil. Ini adalah murni rubber batil. Tuh, molor ya. Habis itu kita mix dengan Automat rubber batil biru. Ini keduanya bukan aspal, ini semuanya adalah rubber batil dan rubber batil. Terus di bagian pintu, kita finishing dengan peredam foam akustik dari Noisekill. Di bagian plafon, lantai, tepong, lambung, dan kolong ban depan, kita finishing dengan 4 jenis bahan, yaitu heavy foam, flat foam, foam aluminium, dan foam rebonded. Ini kita bagi-bagi tugas, ada yang mengerjakan di bagian kolong ban depan, ada juga yang di bagian interior. Untuk kolong ban depan, jadi lapisan rubber batil dari DAB sudah berhasil kita aplikasikan sebanyak 2 lapis. Nanti bagian sebelah sini kita finishing dengan lapisan peredam foam, dan sebelah sini kita
kasih cat hitam. Jadi foamnya itu nempelnya bukan di plat besi, tapi di lapisan rubber batil. Dan trim plastik juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Oke, di bagian kabin, jadi mulai dari bagian plafon kita menggunakan rubber batil dari Automat. Rubber batil biru, full di bagian plafon, terus masuk ke dalam kabinnya, mulai dari bagian lantai, sampai ke tepung, sampai ke lambung, kita menggunakan DAB. Di bagian sebelah sini, dalamnya ini sudah ada lapisan rubber batil dari DAB sebanyak 2 lapis. Habis itu kita finishing dengan lapisan peredam rubber batil dari Automat. Di bagian lambung kita murni menggunakan DAB. Di bagian pintu belakang kita menggunakan Automat rubber batil biru. Terus di bagian pintu-pintu, di bagian pintu yang plat dalam kita menggunakan rubber batil dari Automat. Di plat luarnya kita menggunakan rubber batil dari DAB. Untuk di bagian kolong depan dan di bagian bawah dashboard kita menggunakan rubber batil dari DAB. Oke, habis ini kita bersih-bersih, terus kita lanjut lagi ke lapisan peredam foam. Lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian plafon. Sudah benar-benar rapat dan padat dengan lapisan peredam foam. Masuk ke bagian lantai. Kalian bisa lihat sudah full rapat sampai bagian paling belakang, termasuk ke bagian tepung, lambung. Dan ini bukan sekedar bagian sebelah sini aja, tapi sampai ke dalam-dalam sudah benar-benar kita isi dengan lapisan peredam foam. Dan bagian sebelah sini adalah bagian yang paling sering terlewatkan, yaitu di bagian celah tekukan di plafon paling belakang juga dalamnya sudah kita isi dengan lapisan peredam foam. Ini saya lihatin sekalian, kalau lapisan peredam foam kita bukan sekedar sampai cuman di bagian pedal gas dan pedal rem, tapi sudah sampai ke bagian baliknya dashboard. Ini kamera saya masukin. Sudah benar-benar full rapet banget sampai ke bagian baliknya dashboard, mentok. Jadi di bagian firewall sudah keisi rapet dengan lapisan peredam foam. Untuk di bagian kolong ban depan, final terpasangnya seperti ini. Jadi bagian sebelah sini sudah kita finishing dengan cat hitam, tinggal nunggu catnya kering. Bagian sebelah sini juga sudah kita kasih dengan lapisan peredam foam. Jadi si foamnya ini nempel bukan di plat besi loh ya, tapi di lapisan rubber batil. Dan bukan sekedar selapis, tapi ada 2 lapis. Jadi udah bener-bener dia nggak bersentuhan dengan plat besi sama sekali. Terus di bagian trim plastiknya ini juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Tinggal nunggu catnya kering. Kita pasang lagi trim plastiknya, kita kencangkan semua klipnya, kita kembalikan rodanya ke posisi awal. Sampai saya hampir lupa jelasin, kalau di bagian pintu belakang juga sudah kita kasih dengan lapisan peredam foam. Tuh, udah bener-bener empuk banget, udah padat banget. Oke, habis ini kita bersih-bersih, kita cuci tangan sampai dengan 5 kali, biar bener-bener bersih. Habis itu mulai kita kembalikan semua yang sudah kita bongkar dengan pola mulai dari atas ke bagian bawah. Untuk di bagian door trim terpasangnya lapisan peredam foam akustik dari Noiskill seperti ini. Dia udah benar-benar empuk banget, nanti dia ketemu langsung dengan lapisan label batil di plat pintu. Jadi di bagian door trim sudah nggak ada suara-suara asing.
Oke, sekarang posisi jam 6 sore dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu ke sini. Yang utama adalah bagian plafon, benar-benar mulus, nggak ada retakan sama sekali, nggak ada kotoran sama sekali, utuh kembalinya. Terus bagian jok-jok juga benar-benar lurus, dek-deknya lurus, karpet lurus. Sebagai contoh, bagian door trimnya lurus banget, nggak ada yang mangap ataupun benggang sama sekali. Dan suara tutupan pintunya manyus banget ya, tutup pelan. Tuh, tutup kencang. Nggak ada getaran sama sekali. Nih, kamera deket. Saya nggak ngelebih-lebihin ya. Tuh. Bagian sini nggak ada bergetar sama sekali. Bener-bener padat banget. Dan ini nggak berat loh. Enteng banget. Terus suara plat bodinya istimewa banget sampai ke bagian atap. Padet banget. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya. Oke, sekarang kita coba starter perdana setelah kita bongkar-bongkar. Aman semuanya. Jadi yang logo ini adalah logo fast belt. Oke, saya pakai sabuk dulu. Bentar ya. Dah, door open. Sekarang switch pintu saya tekan dulu. Aman semuanya. Oke, lampu saya hidupin dulu. Terus yang merah adalah parking brake. Saya lepas parking brake, aman. Sekarang kita cek di indikatornya lagi. Bersih, nggak ada peringatan apapun. Terus ini saya lepas lagi switch pintunya buat kamera masukkan. Kita tekan kamera kiri, aman. Sen kiri auto ke kamera, aman. Headlamp utama aman. Fog lamp aman. Dim aman. Hazard juga aman. Jadi tadi ini sekarang posisikan jam setengah 10. Jadi tadi itu habis kita ketok-ketok bodinya, kita cuci-cuci, kita bersih-bersih, kita break dulu karena memang jujur capek banget. Ini sekarang jam setengah 10, kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba test drive, kita masuk ke medan perumahan. Kita menuju ke speed 60. Dengerin suara bannya. Maknyus banget. Ini aspal kasar loh. Kita ke speed 40-50-an. Ini saya nggak muji-muji ya, asli beneran. Beda banget. Jadi rasanya sekarang mobil ini tuh suara ban berkurang banget, suara sekitaran menjauh. Nih, ini ada mobil nih. Tuh, sayup-sayup banget. Maknyus banget. Jadi kesimpulannya Honda BR-V ini setelah kita kasih full peredam seperti ini benar-benar maknyus banget. Kerasa banget signifikan perubahannya. Jadi suara ban, ya kalian kan tahu lah suara bannya itu seperti apa. Sekarang itu bener-bener berkurang banget. Bukan hilang loh ya. Kalau hilang ya juga nggak mungkin, namanya besi bergerak ya pasti ada suaranya. Cuman suara itu masuk dalam toleransi yang nyaman banget dalam kuping. Nih. Motor suaranya lirih banget. Jadi suara sekitaran bener-bener menjauh. Ini sayang posisi lagi panas nih, ini nggak hujan sama sekali, lagi kemarau kan. Kalau hujan saya jamin suara di bagian plafon itu bener-bener minim banget. Paling nanti cuman ada suara di bagian kaca. Ya kalau kaca jelas obatnya nggak ada. Tapi overall menurut saya sendiri, bukan saya muji-muji hasil kerjaan saya, mobil ini bener-bener kerasa banget perbedaannya. Dan di channel Sasin Audiowag juga jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Oh iya, untuk harganya, hampir kelupaan nih saya jelasin harganya. Total peredam seperti ini dengan bahan yang di mix seperti tadi di awal video saya jelasin, habisnya semua di angka Rp8.250.000. Pengerjaan 1 hari, ditunggu aja bisa. Mobil ini datang dari kota Jakarta. Cuman memang ownernya nggak langsung balik ke Jakarta. Ownernya malam ini bermalam di Semarang. Jadi habis ini kita udah selesai, langsung mobil bisa dibawa ke hotel. Besok pagi bisa langsung gas balik ke kota Jakarta. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam ataupun bangun audionya biar kendaraan jadi semakin maknyus. Mudah-mudahan segera terkumpul. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah kata. See you next video. Ciao. Jangan lupa subscribe sama tombol link. Oke.